perayaan misa pelepasan siswa KLS 9 SMPN 2 Pangururan, hari Jumat 19 April 2024. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus.
ini kita berkumpul di halaman sekolah ini untuk merayakan dalam gereja Katolik disebut yang terakhir itu akan tamat. Mereka akan segera melepaskan mengganti putih biru menjadi putih abu-abu. Jadi tanpa disadari waktu berubah, waktu berjalan, sadar atau tidak kita akan terus hidup dalam waktu, berubah untuk mencapai hal-hal yang lebih baik, bersyukur kepada Tuhan. Maka angkat tangan dulu, kelas 9 di mana? Kelas 9 ini berdiri. Yang mana kelas 9 sekarang? Nah, inilah mereka yang dulu imut-imut, nah, sekarang sudah mulai dewasa. Maka perayaan ini untukmu, kamu akan segera diutus untuk melanjutkan lagi sekolahmu, mana nanti kamu akan tuju, maka akan direncanakan. Marilah saudara-saudari, kita bersyukur atas kehadiran mereka di sekolah ini, bersyukur juga atas hal-hal yang telah membanggakan sekolah ini. Juga kita bersyukur karena mereka bersedia dibimbing dan dididik di SMP Negeri 2. Marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yang berkenan kepadanya, kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
9 ayat 1 sampai 20. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kekuatanmu di antara segala bangsa. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Semua berdiri. Haleluya. Semua berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah
Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi di dunia ini selalu ada perubahan. Perubahan itu sesuatu yang sangat alami. Perubahan itu sesuatu yang sangat sering terjadi. Dalam bacaan pertama, Paulus itu berubah dari Saulus. Yang dulu Saulus itu mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam sebuah penglihatan, akhirnya dia berubah dari membenci menjadi mencinta. Itulah perubahan. Manusia berubah terus dari anak-anak menginjakkan umur dewasa, remaja, dewasa, sampai nanti dia lanjut usia hingga akhirnya kembali lagi ke tanah. Saudara-saudari, kita semua menyadari perubahan adalah suatu sikap kedewasaan. Dalam Injil tadi, Yesus menceritakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus itu menyebut dirinya roti, makanan, dan akan berubah menjadi gitu ya. Ambil sampah dan pungut sampah dan masukkan ke tempat sampah. Jangan hanya tinggal di sini, bawa itu ke rumahmu, ke lingkunganmu. Inilah buah dari pendidikan. Bagaimanapun pendidikan itu harus membawa orang kepada perubahan yang lebih baik. Apa itu? Hidup yang lebih baik, karakter yang lebih baik, bahkan impian yang lebih baik. Saudara, pernah ada orang tidur, dia bercerita, "Pastor, terus saya bermimpi buruk." "Apa mimpimu?" "Terus dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar hantu. Apalagi saya mau dibunuh." "Oh ya, kenapa bisa seperti itu?" "Saya tidak tahu." Akhirnya saya bilang, "Bisakah saya masuk ke kamarmu?" Saya bilang. Masuklah saya ke kamarnya. Memang kamar tidurnya itu penuh dengan dekorasi-dekorasi kain-kain, bisa ada gantung di sini, pokoknya cangkul pun masuk ke kamarnya. Jadi saya katakan, "Oke, supaya kau bisa mimpi indah, aturlah kamarmu. Cangkul itu pindahkanlah sana." Bagaimanapun pisau di atas di bawah tempat tidur kita, ya pastikan pisau itu pun adanya apanya itu ya, bahasa-bahasanya itu. Bermimpilah kita pisau terus. Setelah itu kamar dibersihkan, lalu saya recipi dengan air suci. Seminggu kemudian dia katakan, "Pastor, saya sudah enak tidur." Ya, bagaimanapun akan berpengaruh ya. Baju yang bau keringat itu akan mengganggu proses belajar. Jangan kalian katakan guru yang gak bagus mengajar. Siswa yang terganggu tutup hidung terus selama mengajar. Apa enggak terganggu? Nanti kamu akan direcipi dengan air suci. Diutus, bahkan saya minta kepada guru, ini ya maaf ya, ada di sini yang muslim, tapi karena ini Katolik acaranya, nanti akan saya beri kepada kalian salib besar. Kamu diutus dengan salib, dengan juga mental yang harus fighting. Salib itu bagi kita yang percaya adalah simbol kemenangan. Maka kepada kalian diberi salib, kamu akan dituntun oleh salib ini untuk menggapai kebahagiaan. Kemudian akan diberi beras, boras. Memang ada orang katakan, "Tadi naik boras si pastor, harga boras." Beras itu simbol
rahmat untuk kita orang Batak. Maka kadang-kadang seperti rugi ya, seperti boros, dibuang boros. Ya itulah simbol rahmat yang berlimpah. Maka boros seperti itu diberikan kepadamu supaya kamu kuat jiwa dan ragamu. Ada dulu pastor di Sibolga sana, dia naik sepeda motor. Tiba-tiba dia tabrak seorang ibu-ibu. Masa sudah datang mau mengkeroyok pastor ini. Apa yang terjadi? Stop. Buat boras, ambil beras. Maka dia beri beras kepada ibu ini di rumah Todi. Maka pastor itu tidak jadi dimasakkan karena memang dia pertama sekali menyelamatkan rohnya, menyelamatkan jiwanya. Itu terjadi kisah nyata itu. Kamu besok ngoni itu, harus terjadi sesuatu terjadi orasi. Ayo bertabrakan kita, semua saling tunjuk, semua saling membenarkan. Terjadilah masalah, terjadi kesulitan. Padahal beras itu lambang perdamaian, lambang juga bahkan hukum. Kalau kalian berdua pergi ke rumah orang tua, nilai boras, suami istri kamu, boleh hebatnya boras istri Todi. Kalau dicopot boras sah, itu secara hukum ada gitu kuat ya, tapi jangan nanti buat ya, jangan buat. Nang tokawi kamu deh, amok talasiai, si lebih para musik, jangan ada yang menikah, belajar lagi, kembali ke rutinitas. Nanti kamu berubah. Suatu saat kalian akan ada yang menjadi kepala sekolah di sini, kalian ada yang menjadi katakanlah guru di sini. Kalian tentu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Semoga perayaan ini memberimu semangat baru. Pergilah, kamu diutus, raih impianmu, dan jangan lupa mencari makanan yang tidak pernah membuat lapar. Itulah Tuhan, itulah Yesus sendiri. Bukanlah para biarawan-biarawatimu di dalam iman dan panggilan mereka, agar mereka selalu bersukacita dan selalu bersemangat di dalam panggilan sucinya. Biarlah melalui tugas pewartaannya, mereka semakin setia di dalam panggilannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi Bapak Ibu Guru dan staf pegawai, ya Bapak yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi guru-guru dan bagi staf pegawai yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Pangururan ini. Kami mohon tambahkanlah kesehatan dan kemurahan rezekimu ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam mendidik dan mengajar siswa-siswi SMP Negeri 2 Pangururan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pemerintahan, ya Bapak, kami juga berdoa bagi semua pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Berkatilah semua mereka yang bekerja di dalam pemerintahan kami ini ya Tuhan. Semoga kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai dalam setiap kinerja
dalam membangun negara ini, terlebih wilayah kami di Kabupaten Samosir ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Pangururang, khususnya kelas 9. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena satu tahap di dalam pendidikan telah dijalani mereka dengan baik. Dan tibalah saatnya mereka akan menghadapi ujian akhir sekolah pada tanggal 22 sampai 27 April 2024 ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya pimpinanmu di dalam ujian mereka nantinya, Engkau utuslah Roh Kudus-Mu supaya membuka dan menerangi akal budi dan pikiran, serta memberikan semangat dan kehendak yang kuat di dalam hati mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah orang tua, siswa-siswi yang ada di tempat ini. Semoga mereka memperoleh rahmat, penghasilan yang cukup, dan juga kerukunan di tengah-tengah keluarga. Berkatilah juga mereka yang pernah mengecap pendidikan di sini. Semoga buah-buah pendidikan itu mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan membawa orang semakin peduli akan kebaikan dan kedamaian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. inilah Tuhan doa dan harapan kami. Kabulkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu pada perayaan pemberangkatan siswa-siswi kami ini. Semoga dengannya mereka berbakti di tengah masyarakat dan semakin tumbuh dewasa berkat kasih setiamu yang melimpah karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Umat Musa penilut para saulian ila borseani. Aten Tuhan beritahu kami, hai yang muda berhati takut hati, harapmu sabadamu halu utang kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami akan terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang dikorbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tolong tetap dijaga ketertiban, karena itu yang sudah menerima komuni masih berdoa lagi di tempat. Setelah komuni mereka itu masih berdoa lagi, maka tolong dijaga ketertiban.
disambung kelas 8 ya, kelas 8. Kami persilakan Bapak Ibu guru silakan di sini membagikan takjil kepada anak kita. Di sini. Ya, Bapak Ibu guru seluruhnya di sini. Ayo Ibu Simarolata juga yang sini tidak apa-apa. Kita hanya memberikan restu ya. Kita menjaga keindahan, bernyanyi, lihat pensilanmu. Kelas 7. Say
Ada dua dong. Sama atau guru? Glorious, glorious,